Mantan Perdana Menteri atau PM Malaysia, Mahathir Mohamad menyinggung soal Indonesia dalam pernyataan terbarunya saat membahas pembangunan. Mahathir menyatakan dirinya siap mengakui bahwa Malaysia negaranya tertinggal dari Indonesia soal pembangunan. Beliau mengatakan, saya siap menerima bahwa dalam hal ini pembangunan Malaysia belakangan ini tertinggal dari Indonesia dan Vietnam. Tentu saja kita selalu di belakang Singapura. Dalam pernyataannya ini, Mahathir kemudian membahas soal pembangunan teknologi untuk membatasi praktik korupsi. Mahathir mengkritik Malaysia yang disebutnya tertinggal dari beberapa negara Afrika dalam hal ini. Ia terkejut ketika ia mendapati bahwa ia juga tertinggal dari beberapa negara Afrika. Ucapnya, kita tidak siap menggunakan teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi. Kita menolak teknologi ini karena itu mungkin mengungkap kesalahan anggota parlemen kita, sebutnya. Mahathir yang 2 kali menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ini merupakan salah satu tokoh politik paling dominan di Malaysia. Dia memimpin Malaysia dari tahun 1981 hingga tahun 2003 lalu. Kemudian kembali berkuasa tahun 2018 dan usianya yang mencapai 92 tahun dengan memimpin koalisi reformasi. Malaysia yang sering menganggap remeh Indonesia kini mengakui bahwa Malaysia tertinggal dari pembangunan di Indonesia. Tetapi, bukan hanya sanjungan saja, kita harus tetap optimis dalam membangun negara Indonesia agar lebih maju lagi. Bukan hanya itu, pada tahun sebelumnya Malaysia juga heran terhadap COVID-19 RI yang turun drastis. Anggota Parlemen Malaysia yang mempertanyakan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia yang turun dalam beberapa pekan terakhir. Karena Indonesia cepat tanggap dalam penanganan COVID-19. Indonesia menerapkan PPKM yang sangat atau lockdown yang sangat cepat. Maka dari itu Indonesia cepat terbebas dari COVID-19. Sebagai negara yang bertetangga, kita wajib mendukung pemerintah Indonesia maupun Malaysia untuk berkomitmen memajukan suatu negaranya. Kalian harus tahu ya, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bertransformasi dari negara berkembang menjadi status negara maju pada tahun 2045. Dengan mewujudkan pembangunan manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemetaan pembangunan, dan pemerintahan baik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dalam SDGs Summit berjudul The 2020-2030 Vision. Dalam rangka sidang umum ke-74 PBB di Markas Besar PBB, New York. Upaya untuk mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045 sebagai negara maju, Wapres mengatakan Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi penting antara pertumbuhan ekonomi inklusif dan konsisten. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs juga terus dilakukan dengan menerapkan poin-poin tujuan tersebut dalam perencanaan pembangunan nasional. Wapres menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan SDGs tersebut yakni mengaktifkan perubahan untuk mempercepat laju kemajuan, membangun kemitraan global dan mempromosikan pendekatan inklusif di antara pemangku kepentingan. Erick Thohir sebagai Menteri Indonesia juga pernah membuat komitmen salah satu komitmen jangka panjang yang sudah dibangunnya, yaitu adalah di industri pertanahan. Ia sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Langkah konkret lain dilakukan Erick di industri digital. Potensi ekonomi digital Indonesia, kata Erick, terbilang sangat besar. Namun, jika tak dimanfaatkan secara baik dan maksimal, Indonesia hanya akan menjadi pasar tujuan. Sektor logistik juga masih tertinggal jauh yang dicerminkan oleh biaya logistik yang masih terlalu mahal di Indonesia. Kita hari ini baru bicara memperbaiki biaya logistik kita yang termahal di dunia dengan 23% dibandingkan negara-negara lain sebesar 12% dari total biaya, ungkapnya. Beliau juga mengatakan pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh BUMN infrastruktur selama ini bertujuan menekankan biaya logistik yang mahal itu. Diharapkan dengan semakin bagus infrastruktur, maka biaya logistik bisa semakin murah. Walaupun sejumlah pihak masih tetap nyinyir dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa ini. Dengan membangun jalan tol, airport, pelabuhan, diharapkan semua itu hanya untuk demi Indonesia maju. Jadi, siapapun pemimpin bangsa ini harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Indonesia Maju tahun 2045 bersama-sama dengan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Mengapa pembangunan infrastruktur itu sangat penting?
Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan apa sih dampaknya? Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita semakin meningkat. Wah, seharusnya kita juga harus mendukung ya upaya pemerintah untuk memajukan suatu negara kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ada pertanyaan kalian boleh komentar di bawah ya. Selamat siang and bye-bye.